Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paramita Aisyah Salsabila Putri. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang hukum syara. Untuk memenuhi mata kuliah studi fikih. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua teman saya. Nama saya Vita Larasati Oktavia Abdillah dari kelas B PGMI 2019. Kenalkan, nama saya Silviana Rofida dari PGMIB 2019. Jadi di sini kita akan membahas mengenai hukum syara'. Hukum syara' merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari kata hukum dan kata syara'. Kata hukum sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologisnya berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan menurut definitif atau bahasa, hukum adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui dan ditetapkan oleh suatu negara maupun kelompok masyarakat guna mengatur dan mengikat seluruh anggotanya. Kemudian untuk kata syara' secara etimologi berarti jalan yang bisa dilalui air. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jalan yang bisa dilalui oleh manusia atau ditempuh oleh manusia menuju keridhaan Allah. Kemudian secara definitif, sederhananya kata syara' berarti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh. Jadi dari definisi kedua kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum syara' adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah mengenai tingkah laku manusia yang wajib diakui, diyakini, dan berlaku bagi seluruh umat Islam. Dalam hukum syara' terdapat 3 kandungan yang menjadi dasar pembagian hukum syara'. Yang pertama yaitu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya, dan yang kedua yaitu takhir atau pilihan untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu al-wadi' atau penetapan tentang berlakunya sesuatu atau tidak berlakunya sesuatu. Berdasarkan 3 kandungan hukum syara' tersebut, para ulama mengkategorikan hukum syara' menjadi 2, yakni hukum taklifi dan hukum wadi'. Kemudian hukum atau ahkam. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa hukum atau ahkam berarti norma atau peraturan yang ditentukan dan berlaku dalam sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, dalam Islam, dalam hukum Islam terdapat 5 hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Nah, kelima jenis kaidah tersebut itu dinamakan al-ahkam al-khamsah. Nah, dalam al-ahkam al-khamsah terdapat 5 hukum, yaitu yang pertama diperbolehkan atau istilah lain dari mubah, jaiz atau ibahah. Kemudian yang kedua yaitu dianjurkan atau istilah lain dari sunnah, mandub atau mustahab. Yang ketiga yaitu tidak disukai atau istilah lain dari makruh. Yang keempat yaitu wajib dilakukan atau istilah lain dari fardu, dan yang kelima atau yang terakhir. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum taklifi. Apa sih hukum taklifi itu? Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi, yaitu memberikan pilihan kepada seseorang yang sudah mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Seseorang yang sudah mukallaf yaitu orang yang balik dan juga berakal sehat. Hukum taklifi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum wajib yang artinya tetap atau pasti. Hukum wajib ada 2 unsur. Yang pertama adanya sifat al-luzum, dan yang kedua adanya janji bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. Dan yang kedua ada hukum sunnah, di mana sesuatu yang dianjurkan. Nah, menurut terminologi yang kedua adalah sunnah. Sunnah yaitu sesuatu yang dianjurkan. Menurut terminologi, sunnah adalah suatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan celaan atau siksa. Yang ketiga ada haram. Haram yaitu sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya. Menurut terminologi,
Haram adalah sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan dengan secara tegas. Jika ditinggalkan karena taat, akan mendapatkan pahala, dan jika dilakukan secara sadar, akan mendapatkan siksa. Dan yang terakhir ada mubah. Mubah yaitu melepaskan atau mengizinkan. Menurut terminologi, mubah adalah kebebasan memilih dari syari kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan. Tidak ada pujian atau celaan dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu yang dilakukannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hukum wajib terlebih dahulu. Jadi dari sudut pandang subjek pelaku, wajib terbagi menjadi dua bagian, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Jadi wajib ain atau fardu ain merupakan ketentuan syariat yang dilaksanakan oleh tiap individu atau perorangan. Jadi contohnya seperti sholat 5 waktu. Kemudian untuk wajib kifayah atau fardu kifayah merupakan kewajiban yang dituntut dilakukan tanpa melihat siapa yang melakukannya, seperti pelaksanaan salat jenazah. Jadi jika sebagian manusia atau umat telah melaksanakannya, maka sudah gugur atau terpenuhi kewajiban tersebut. Kemudian hukum wajib yang dilihat dari sudut pandang penentuan objek. Jadi wajib terbagi menjadi muayyan dan mukhayyar. Wajib muayyan adalah kewajiban yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya oleh syariat. Contohnya seperti zakat. Zakat itu sudah ditentukan berapa nisabnya, haulnya, dan presentasi zakatnya. Terus kemudian untuk mukhayyar, wajib mukhayyar adalah kewajiban yang memberikan pilihan kepada umatnya untuk dapat memilih mana yang akan dilakukan. Jadi seperti memilih kifarat atau denda. Kemudian ada hukum wajib yang dilihat dari sudut pandang waktu pengerjaannya. Jadi wajib ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib mutlak dan muakkad. Pada wajib mutlak merupakan kewajiban yang tidak memiliki batasan waktu. Contohnya seperti pelaksanaan kifarat atau denda. Jadi pelaku dapat melaksanakan kifarat atau kewajibannya pada waktu kapanpun. Kemudian pada wajib muakkad merupakan kewajiban yang memiliki waktu tertentu, seperti contohnya yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini kan sudah ditentukan dan ditetapkan kapan waktu pengerjaannya. Pada wajib muakkad ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu wajib muwasso' dan mudayyak. Nah, pada wajib muwasso' merupakan kewajiban yang waktu pelaksanaannya boleh digunakan untuk melaksanakan kewajiban yang ada dan juga kewajiban lainnya. Jadi contohnya itu seperti sholat duhur. Jadi dalam rentang waktu pelaksanaan sholat duhur boleh melaksanakan sholat duhur dan juga sholat lainnya seperti ba'diyah duhur. Kemudian untuk wajib mudayyak merupakan kewajiban yang waktu pelaksanaannya hanya boleh digunakan untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Contohnya seperti saat puasa bulan Ramadan. Jadi puasa pada bulan Ramadan hanya bisa dilakukan pada saat itu, kecuali jika ada uzur atau halangan. Selanjutnya, haram. Haram dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-muharram li zatihi, di mana diharamkan karena esensinya mengandung kemudorotan bagi manusia. Misal, makan bangkai, minum khamar, berzina, dan juga darah. Dan yang kedua ada al-muharram li khair, dilarang bukan karena esensinya, tapi pada kondisi tertentu dilarang karena pertimbangan yang diharamkan itu karena esensi eksternalnya. Contohnya yaitu melihat aurat perempuan dan juga laki-laki, jual beli pada hari Jumat saat dilaksanakannya sholat Jumat. Yang terakhir ada mubah,
di mana mubah yang pertama berfungsi mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib. Misalnya, makan dan minum adalah mubah, tapi menghantarkan seseorang kepada kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat. Dan yang kedua, sesuatu yang dianggap mubah jika dilakukan sekali-kali, tetapi haram jika dilakukan setiap hari. Contoh, bermain game, mendengarkan musik, hingga lupa akan waktunya sholat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum wadi. Hukum wadi dibagi menjadi 5. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani, yang keempat sah, fasad, dan batal, yang kelima azimah dan rukhsah. Hukum wadi sebab ada 2. Yang pertama, yang berasal di luar batas kemampuan mukallaf ialah sebab dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda adanya hukum. Dan yang kedua, sebab yang berada dalam batas kemampuan akal mukallaf ialah sebab dalam bentuk perbuatan mukallaf yang ditetapkan oleh pembuat hukum akibat hukumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum wadi pada sah, fasad, dan batal. Sah yaitu tercapainya suatu pekerjaan yang telah memiliki sebab, memenuhi berbagai rukun dan persyaratan yang diharapkan secara syara. Sedangkan fasad merupakan kecacatan pada akad yang menyebabkan menyalahi peraturan syara. Kesalahan itu terjadi pada salah satu cabang komplementernya saja. Adapun penyebab dari hukum fasad itu ada 4, yaitu yang pertama ketidaktahuan, yang kedua goror atau penipuan, yang ketiga paksaan, dan yang keempat syarat yang dilarang dan dapat merusak akad. Sedangkan batal adalah ibadat yang menyalahi ketetapan syara yang mengakibatkan tidak berlakunya efek syar'i kepada akad muamalah atau kepada ibadah yang dilakukan, atau ibadah yang tidak memadai dari melepaskan tanggung jawab serta belum menggugurkan kewajiban qadha. Seperti dalam pernikahan, jika akad nikah diucapkan oleh si laki-laki secara sempurna, lantang, dan lancar, tidak ada jeda, maka sah dia dalam mengucapkan sehingga sah dalam prosesi pernikahan itu. Jika sebaliknya, maka akan batal dan harus mengulangi lagi. Selanjutnya hukum wadi pada mani atau penghalang. Secara etimologi, mani berarti halangan, sedangkan secara terminologi adalah sifat zahir yang dapat diukur yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau ketidakadanya sebab. Contohnya, hukum wadi yang berupa mani atau penghalang bagi seorang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian karena ada perbuatan yang menghalanginya. Mani jika dilihat dari sebab dan pengaruh dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama mani yang berpengaruh terhadap sebab. Karena mani merusak hikmah yang ada pada sebab. Contohnya, hutang menyebabkan batalnya kewajiban zakat karena harta tersebut tidak mencapai 1 nisab lagi. Yang kedua, mani yang berpengaruh terhadap hukum, yang artinya menolak adanya hukum meskipun ada sebab yang mengakibatkan adanya hukum. Yang ketiga, mani yang tidak berkumpul dengan hukum talifi, yaitu suatu yang menyebabkan hilangnya akal sehingga menyebabkan terhalangnya talifi. Selanjutnya, mani yang bersamaan dengan ahliyah tahlif, tetapi mani itu menghilangkan tahlif. Yang terakhir, mani yang menghilangkan kemestian tahlif dan membawa seorang untuk bersikap memilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum wadi, azimah, dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum berlaku terhadap setiap mukallaf tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Sehingga jika dipahami dalam hukum azimah, sholat dalam kondisi bagaimanapun harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Secara sederhana, azimah dipahami sebagai hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak. Baik hukum itu bersifat perintah untuk mengerjakan suatu larangan
atau melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, rukhsah. Rukhsah adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara kuli atau dalam istilah usul disebut dengan azimah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian rukhsah. Ulama Syafi'iyah membagi rukhsah menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama rukhsah wajib. Contohnya memakan bangkai dalam keadaan darurat atau meminum khamar bagi orang yang tenggorokannya tersekat sehingga tidak bisa bernafas. Maka jika berada dalam kondisi seperti ini, hukumnya wajib untuk mengambil suatu rukhsah wajib. Yang kedua, rukhsah mandub. Contohnya sholat qashar bagi musafir yang telah melakukan perjalanan selama 3 hari. Adapun qashar dalam bentuk ini adalah sunnah atau lebih afdal dilakukan. Yang ketiga yaitu rukhsah khilaf al-awal, lebih utama ditinggalkan, seperti tayamum bagi orang yang telah mendapatkan air tetapi harus dibeli dengan nilai di atas harga standar, sementara dia sebenarnya mampu untuk membelinya. Yang keempat yaitu rukhsah mubah. Contohnya seperti akad salam, akad ijrah, akad masakoh. Akad ini dikategorikan rukhsah yang mubah karena memandang hukum asalnya yang tidak diperbolehkan karena dianggap membeli barang yang ma'dum dan mengambil manfaat yang ma'dum. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang hukum syara' yang telah dijelaskan oleh saya dan juga teman saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Artinya, sebagai seorang umat muslim, hendaklah kita menaati dan mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pemateri mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi karena di sini kami sama-sama belajar. Wallahumma fi laka wa mitharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.